Pada tahun 1994 sampai 1997-an, Indonesia sempat dihebohkan dengan kabar ditemukannya jutaan ton cadangan emas. Ini adalah kisah tentang penemuan tambang emas terbesar di dunia yang ada di Pulau Kalimantan. Lebih tepatnya di wilayah yang bernama Busang. Bahkan, tambang emas Busang ini disebut-sebut lebih besar dari Grasberg miliknya Freeport. Tentu aja berita ini sampai ke kuping orang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Benarkah tambang emas Busang lebih besar dari Freeport? Kok rasanya nama tambang emas ini asing banget ya di telinga? Tentu aja ini adalah kebohongan besar. Kisah ini dikenal dengan nama skandal Bre-X, salah satu penipuan terbesar dalam sejarah investasi pertambangan emas di dunia yang pernah terjadi di Indonesia. Gimana kisahnya? Bersama gue, Krisna Bayu, kita ulas untuk video kali ini. Pertengahan tahun 1993, seorang ahli geologi asal Filipina, Michael de Guzman, menjelajahi sejumlah hutan di Kalimantan. Setelah dia keluar dari hutan Kalimantan, dia membawa fakta yang luar biasa. Guzman disebut menemukan jutaan ton cadangan emas yang siap ditambang, cuy. Di tahun yang sama, di sebuah restoran di Jakarta, Guzman bertemu dengan seorang ahli geologi lainnya. Orang itu bernama John Felderhoff. Guzman membocorkan rahasia penemuan emas itu kepada Felderhoff. Guzman bilang, di sebuah daerah terpencil di Kalimantan Timur, gue nemuin cadangan emas yang gak habis 7 turunan, bro. Sesama ahli geologi, tentu aja Felderhoff tertarik sama apa yang diomongin Guzman. Masalahnya, mereka berdua bukanlah pebisnis, gak ada modal buat menggarap harta karun itu. Mereka membutuhkan seorang investor yang berani mengambil resiko dan gak mudah menyerah. Felderhoff pun mengusulkan sebuah nama. Dia adalah David Walsh, CEO Bre-X Gold Minerals, perusahaan tambang asal Kanada. Diiming-imingi cuan besar bikin Walsh langsung terbang ke Indonesia untuk ketemu sama Guzman dan Felderhoff. Guzman mengantongi $80.000 dari Walsh, tujuannya untuk membeli tanah yang bakal dijadikan tambang di Busang. Walsh ini orang yang berani ambil resiko. Perusahaannya juga bergerak di bidang eksploitasi mineral. Walsh cukup punya nama di Kanada, tapi dia masih jauh dari kata kaya raya. Makanya, dengar berita dari Guzman yang menyebutkan ada jutaan ton cadangan emas di Busang, silaulah mata si Walsh, yang menurutnya ini bakal bikin dirinya jauh lebih kaya raya. Walsh pun kembali ke Kanada. Dia menulis surat kepada para investornya. Kami telah membeli properti di Busang. Ada sekitar 30 juta ton emas di sana. Nilai yang fantastis, melebihi cadangan emas Freeport di Papua. Guzman ditunjuk sebagai manajer proyek. Disinilah akal bulus Guzman dimulai. Untuk sampelnya, Guzman melebur cincin perkawinannya yang dimasukkan ke dalam sampel bebatuan. Sampel palsu itu pun dikirim ke Kanada. Rasionya sekitar 3 ons emas untuk setiap 1 ton batu. Proses ini disebut salting. Guzman ini ahli geologi. Ngakalin kayak gini mah gampang. Dia tahu tekniknya. Hasil lab resmi perusahaan Bre-X mengumumkan positif ada emas dalam kandungan bebatuan di Busang. Sampel palsu itu bikin investor tertarik. Nilai saham Bre-X melonjak ke harga $286 Kanada. Sampel tanah dan bebatuan terus dikirim ke Kanada, yang menandakan semakin banyak cadangan emas Busang yang ditemukan. Tentu aja, ini trik yang dipakai Guzman buat mengelabui para investor. Sampel-sampel yang terlalu too good to be true, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, membuat investor yang kritis minta laporan dari auditor independen. Saat itu auditor menemukan fakta bahwa emas yang ditemukan adalah hasil dulang dari sungai, bukan dari tanah atau bebatuan yang Guzman kirim. Guzman nggak mau kalah, dia menjelaskan teori vulkanik yang membuat auditor yakin. Kabar dari para auditor bikin harga saham Bre-X kembali naik dari $286 ke $600 Kanada. Menurut Reuters, nilai kekayaan Walsh mencapai angka $1,5 juta pada akhir 1996, meningkat drastis pada 3 tahun sebelumnya. Guzman dan Felderhoff juga kecipratan rezeki. Tapi mereka malah menjual saham Bre-X. Mereka lebih tertarik dengan uang tunai senilai $100 juta Kanada. Lama-lama kabar mengenai tambang emas Busang terdengar sama Presiden Soeharto. Orang dekat dari circle Soeharto pun tertarik. Dia adalah Sigit Hardjojuwanto, anaknya Presiden Soeharto. Bre-X nggak punya banyak pilihan. Melawan pemerintah Orde Baru sama aja dengan nyari mati. Maka bekerja samalah Bre-X dengan PT Nusantara Ampera Bakti atau Nusamba. Saham Nusamba dimiliki oleh Bob Hasan,
Sigit Harjojudanto, dan 3 yayasan yang didirikan Presiden Soeharto. Dalam perjodohan yang dicomblangi Bob Hasan itu, BreX akan mendapat 60% saham tambang Busang, Nusamba 30%, dan pemerintah Indonesia 10%. Pada bulan Maret 1997, Presiden Soeharto menerima memo. Asalnya dari Amerika Serikat, ini ada hubungannya dengan Freeport, walau nggak disebutkan secara langsung. Dari memo itu, akhirnya pemerintah Indonesia mengubah izin eksplorasi tambang Busang. Freeport harus terlibat. BreX harus rela hak pengelolaannya menyusut hingga 45%. Sahamnya pun turun drastis. Terjadilah kawin paksa antara BreX, Nusamba, Freeport, dan pemerintah Indonesia. BreX akan mendapat saham tambang Busang 45% turun dari 60%. Freeport dapat 15%, Nusamba 30%, dan pemerintah Indonesia cuma 10%. Gila kan? Alamnya Indonesia yang dikuras. Indonesia cuma kebagian 10%. Itulah yang terjadi sama seperti saham Freeport. Sebelum diambil alih sama Pak Jokowi dari 9,36% menjadi 51,2% untuk Indonesia. Oke, kita balik ke topik. Setelah melakukan beberapa kali pengeboran di Busang, Freeport nggak menemukan emas yang disebutkan. Freeport menuntut penjelasan dari Gusman. Akhirnya BreX mengirim Gusman kembali ke Busang. Di perjalanan Gusman ke Busang dari Kanada, ada kabar yang mengejutkan semua orang yang terkait penambangan ini. Strathcona Mineral Service, perusahaan Kanada yang diminta menguji ulang sampel BreX, menemukan bukti bahwa para geologi BreX sengaja memasukkan emas ke dalam sampel bebatuan. Strathcona Mineral Service bilang, pemalsuan sampel seperti ini belum pernah kami temuin sepanjang sejarah pertambangan. Di saat para geologi Freeport tengah menanti Gusman menuntut penjelasannya, ternyata Gusman nggak pernah sampai ke Busang. Gusman berangkat ke lokasi penambangan dengan menggunakan helikopter. Dia hanya berdua dengan pilot dan Gusman dikabarkan tewas terjatuh dari helikopter. Ada yang menyebutkan Gusman bunuh diri. Beberapa hari kemudian, tim SAR menemukan jasad Gusman. Jasadnya udah nggak berbentuk, busuk dan dimakan binatang liar. Dia langsung dikuburkan tanpa otopsi. Keluarganya pun nggak diizinkan untuk melihat jenazahnya. Kalian pasti kenal dong sama almarhum Pak Bondan Winarno. Mungkin beberapa dari kalian taunya Pak Bondan ini adalah presenter kuliner dengan kata maknyus. Pak Bondan ini dulunya adalah jurnalis loh. Beliau ini menginvestigasi kasus penipuan tambang emas Busang dalam buku yang berjudul BreX, Sebongkar Emas di Kaki Pelangi. Buku ini membongkar sepak terjang penipuan BreX, mulai dari awal hingga akhir. Pak Bondan juga mencurigai kalau Gusman nggak benar-benar mati. Ahli geologi licin tersebut dipercaya masih berkeliaran bebas. Entah di mana, ya bisa aja di Indonesia. Gimana publik bisa percaya mayat Gusman tanpa diotopsi dan nggak boleh dilihat? Kan aneh. Pasca kematian Gusman, David Walsh, CEO BreX, menolak tuduhan konspirasi. Dia membantah mengetahui aksi penipuan Gusman. Tak lama kemudian, Walsh pindah ke Bahamas. 2 tahun kemudian, ia meninggal akibat serangan jantung. Saham BreX mengalami nasib mengenaskan. Jatuh hingga ke level 0 dan disuspend dari perdagangan bursa. Niat mau makin jadi crazy rich, malah jadi crazy beneran. Tertuduh lainnya adalah Felderhoff. Dia satu-satunya saksi hidup atas skandal BreX. Felderhoff pun dipenjara. Setelah bebas, ia pindah ke Cayman Island dalam pengawasan pemerintah Kanada. Kasus BreX adalah legenda di zamannya. Akal-akalan Gusman menimbulkan banyak korban. Investor asing, pengusaha lokal, sampai pemerintah Indonesia. Dari kisah ini bisa kita lihat betapa mahal harganya sebuah janji dan kepercayaan. Mencoba mencari keuntungan dengan cara spekulasi, dugaan, atau hanya beralasan perkiraan sih emang nggak salah. Tapi ya hati-hatilah sama hal yang too good to be true, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Oke ya, mungkin cukup pembahasan tentang kasus BreX pada episode kali ini. Silahkan like jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk di-subscribe supaya channel ini terus berkembang. Gua Krisna Bayu, pamit undur diri. See ya!